Bab 136, turunkan. Bukankah aku bisa mentransfer uang lebih banyak? Jangan khawatir, kita punya uang. Beli saja apapun yang kamu suka. Sean menepisnya dan menyerahkan kartu kredit itu pada Nora. Dia luar biasa menawan meskipun terlihat tenang. Orang-orang di belakang semuanya sangat iri pada Nora. Mereka memperhatikan bagaimana Nora ragu-ragu selama 10 detik penuh sebelum akhirnya menerima kartu kredit itu. Sudah kubilang, pria itu paling menarik saat mereka menghabiskan uang. Ya, terutama ketika mereka bersedia membiarkanmu menggunakan kartu mereka sebanyak yang kamu mau. Nora melirik sedikit ke arah Sean dengan jantungnya berdebar kencang saat itu terjadi. Begitulah siang itu seluruh lantai kelas atas di mall itu semakin ramai. Lebih tepatnya, semua orang membicarakan Sean dan betapa luar biasa dermawannya dia dalam membelanjakan uang. Mereka semua berbicara tentang bagaimana dia berbelanja barang-barang mewah sama seperti bagaimana seseorang berbelanja bahan makanan karena tanpa ragu bisa membayar semuanya. Membuat semua manajer toko di lantai atas berdiri di luar toko mereka. Mereka mencoba menarik perhatiannya dan membuatnya menghabiskan uang di toko mereka. Setidaknya dia akan membeli 5 barang jika dalam suasana hati yang baik. Tidak ada toko yang menyerah padanya karena itu pasti akan meningkatkan angka penjualan mereka. Karena itu, mereka semua menyambutnya dengan hangat sambil memperhatikan Sean dari kejauhan. Mereka semua menatap Sean seperti melihat pria yang sangat dermawan. Beberapa orang hampir berkelahi memperebutkan Sean yang menyebabkan kekacauan. Pemandangan ini membuat Nora bernostalgia sambil mengikuti Sean dari belakang dengan bingung. Dia menatap tidak percaya rombongan di belakangnya. Dia berpikir dalam hati. Mengapa hal-hal absurd terus terjadi setiap kali aku bersamanya? Ternyata dia bingung dengan pemikiran itu. Sementara itu menjelang malam di rumah Nora. Para tetangga semua keluar dari rumah mereka dan saling berbicara satu sama lain. Mei sedang duduk dan berbasa-basi bersama beberapa wanita parubaya. Ternyata reputasi Mei 2 hari belakangan ini cukup baik di kalangan tetangga. Reputasinya berkembang pesat karena 2 mobil barunya termasuk Bentley yang sangat mahal. Sepertinya, dia basa-basi dengan tetangganya hanya untuk memamerkan kekayaannya. Oh, aku lihat semua orang ada di sini. Tris tiba-tiba terlihat melangkah perlahan menghampiri mereka. Ternyata menantu Tris itu sebelumnya telah membeli BMW dan memamerkannya di depan Nora dan Mei. Dia tidak pernah menyangka Sean akan membeli 2 mobil sekaligus. Jadi, Tris yang biasanya supel berubah menjadi lebih banyak diam di rumah. Namun, kembali melihatnya membuat semua orang bertanya-tanya apa yang dia lakukan di luar. Tris mengenakan beberapa pakaian baru dan menghampiri mereka sambil tersenyum. Dia menghampiri mereka sambil terlihat melipat lengan bajunya untuk memperlihatkan gelang emasnya yang besar. Oh, ada acara apa, Tris? Ada apa dengan gaya mewah ini? Wah, itu pasti mahal, kan Tris? Apa itu gelang emas? Oh astaga, Tris, pasti seluruh pakaianmu mahal, kan? Hal itu membuat Tris bahagia karena perhatian semua orang beralih kepadanya. Oh, bukan apa-apa. Menantuku membelikannya untukku. Lagi pula hanya ratusan juta rupiah. Tris menepis dengan sombong. Semua orang bingung saat mendengarnya. Jumlah uang itu mungkin total pendapatan tahunan untuk beberapa keluarga. Namun, harga pakaian Tris yang ratusan juta sudah seperti mempermalukan mereka. Mei tidak bisa menahan rasa iri saat melihat pakaian Tris. Wow, kamu mampu membeli barang. Menantuku juga tidak seburuk itu. Dia sendiri yang membayar mobil-mobil itu secara penuh. Tapi aku lihat berita kemarin tentang bagaimana seorang pria membuat dirinya lumpuh ketika dia tidak mampu melunasi pinjaman mobilnya hanya karena dia ingin memamerkan kekayaannya. Tris menyeringai pada Mei saat mengatakan itu. Kenapa aku merasa kamu secara tidak langsung mengejakku? Jawab Mei dingin karena tidak tahan dengan Tris. Oh, tolong jangan tersinggung. Aku bahkan tidak membicarakanmu. Apa kamu mengatakan bahwa kamu juga mengambil pinjaman untuk membeli mobilmu? Mengapa aku tidak melihatmu membeli pakaian sebelumnya?
Apa kamu mampu membeli Bentley tapi tidak mampu membeli pakaian? Tris mengejek. Para tetangga yang lain mengangguk bersamaan. Mereka berpikir dalam hati. Karena kamu mampu membeli 2 mobil, mana mungkin kamu tidak mampu membeli 1 potong pakaian pun? Masalahnya, keluargamu sepertinya tidak berpakaian dengan bagus. Apa maksudmu aku tidak mampu membelinya? Aku hanya tidak ingin membelinya. Itu saja. Jika aku mau, Sean sangat bisa membeli seluruh pabriknya untukku. Ejek Mei keras kepala. Hahaha. Semua orang mulai tertawa begitu mendengar apa yang dikatakan Mei. Mereka berpikir dalam hati. Oh, tolonglah. Jangan membual secara keterlaluan. Seluruh pabrik? Mana mungkin. Tolong jangan membicarakan pabrik sekarang. Bicaralah padaku saat kamu membeli sebuah toko. Aku hanya akan percaya jika kamu bisa melakukan itu. Tris mengejek tidak senang dengan Mei. Bunyi klakson terdengar keras dari kejauhan begitu dia mengatakan itu. Tak lama sebuah Bentley hitam mendekati mereka diiringi dengan 2 mobil sedan dan van kecil di belakangnya. Rombongan mobil itu perlahan berhenti saat Nora membantu Sean keluar dari mobil. Mengapa kamu begitu lama, Nora? Mei menghela napas lega karena dia senang ada seseorang yang akan mendukungnya. Oh, Sean mengajakku pergi berbelanja. Nora tersenyum sebelum melihat ke belakang. Sementara itu, Sean melambai kecil dan berkata, "Turunkan saja." "Baik, Tuan." Sopir itu menjawab sebelum memberi isyarat pada orang-orang di belakangnya. "Turunkan semuanya." Mobil-mobil di belakangnya terbuka pada saat bersamaan hanya dengan satu perintah. Satu persatu, anggota staf dari berbagai toko kelas atas mulai menurunkan semua jenis barang mewah yang berbeda. Itu semua adalah pakaian, tas, perhiasan, dan banyak lagi. Ini merupakan suatu tontonan. Bab 137, tercengang. Tris, Mei dan semua orang tercengang dengan apa yang terjadi. Bab 137, tercengang. Tris, Mei dan semua orang tercengang dengan apa yang terjadi. Turunkan muatan? Menurunkan apa sebenarnya? Apa yang Sean beli? Apa Sean membeli semua barang yang ada di mobil-mobil itu? Semua orang bertanya-tanya. Apa memangnya yang mereka beli? Oh, apa kamu berutang karena membeli mobil? Itulah mengapa kamu membeli kubis sebanyak ini untuk bertahan hidup. Tris mengejek bahkan tanpa melihat mereka. Hei, diam dulu sebentar, Tris. Mereka tidak terlihat seperti datang dari kebun. Bisik seorang wanita kepada Tris. Apa maksudmu? Ejek Tris dan berbalik untuk melihat mereka. Setelah serangkaian dentuman keras, semua orang bisa melihat pintu mobil itu terbuka satu persatu. Saat mereka keluar dari mobil, para tetangga memperhatikan bagaimana mereka berpakaian begitu rapi. Mereka semua terlihat memukau dan jas yang mereka pakai itu dibuat dengan rumit. Beberapa dari mereka bahkan membawa kotak-kotak. Ini! Tris benar-benar terkejut dan bingung melihat pemandangan itu. Dia berpikir dalam hatinya. Mereka tidak terlihat seperti petani sama sekali. Astaga, lihat saja kebanyakan kotak yang mereka bawa memiliki huruf yang tercetak tebal dan besar di atasnya. Meskipun Tris tidak terlalu familiar dengan merek terkenal, tapi dia tahu kalau itu bukan kotak berisi kubis. Ini membuatnya bertanya-tanya apa sebenarnya yang Sean beli. Saat ini semua orang, termasuk Tris, penasaran ingin tahu barang apa itu. Mereka kaget melihat ada lebih dari 50 orang yang keluar dari mobil mereka. Mereka semua membawa beberapa kotak yang dibuat dengan rumit. Semua orang bisa menebak betapa mahalnya barang-barang yang ada di dalam kotak-kotak itu dari betapa rumitnya kotak itu dibuat. Hal ini membuat jantung Tris berdebar gugup sambil memicingkan matanya. Meskipun dia tidak begitu familiar dengan sebagian besar merek, dia masih tahu beberapa dari barang itu berasal dari merek yang sangat terkenal. Dia bertanya-tanya. Apa sebenarnya pekerjaan Sean? Hei, kamu Louis, kan? Tiba-tiba,
Tris mendekati seorang pemuda secara acak dan mulai berbicara kepadanya. Pemuda itu tertegun ketika Tris mendekatinya sambil melirik wanita itu curiga. Ya. Saya Louis, dan Anda? Louis tidak mengenali siapa Tris, jadi dia bertanya dengan nada sedikit ragu. Aku Tris. Kamu tahu, aku membeli gelang emas dari tokomu kemarin. Tris menampilkan senyum sombong sambil memamerkan gelangnya. Oh, Nona Tris. Ya, saya ingat Anda. Louis tersenyum hangat ketika dia mengingat siapa wanita itu. Pengakuan ini membuat ego Tris semakin besar. Apalagi ini juga membuat tetangga yang lain iri padanya. Apa yang kamu lakukan di sini, Louis? Tris sengaja meninggikan suaranya sambil menatap kotak di tangan Louis. Oh, saya kesini untuk mengantarkan beberapa barang untuk Tuan Lane. Jawab Louis sambil tersenyum sebelum segera mengalihkan perhatiannya pada Sean. Anda ingin saya letakkan di mana barang-barang ini, Tuan Lane? Louis bertanya dengan nada sangat sopan sambil memungkuk pada Sean. Tris tercengang saat melihat itu. Setiap orang yang memperhatikan interaksi mereka bisa tahu seberapa besar rasa hormat Louis pada Sean. Seolah-olah dia sedang berbicara dengan bosnya. Namun, Louis hanya bersikap profesional terhadap Tris sedangkan rasa hormatnya pada Sean adalah tulus. Keduanya tidak sama. Ini hanya semakin membingungkan Tris yang membuatnya bertanya-tanya apakah Sean telah membeli lebih banyak barang dari Louis. Kalau tidak, mana mungkin dia menunjukkan rasa hormat sebesar ini pada Sean. Di mana Anda ingin saya menurunkan barang-barangnya, Tuan Lane? Kami akan membawa barang-barang Anda, Tuan Lane. Tak lama kemudian, lebih banyak lagi orang datang dan semuanya sangat sopan kepada Sean. Dilihat dari seragam mereka, setidaknya mereka adalah anggota staf dari 10 toko berbeda. Semuanya membawa beberapa kotak yang tampak rumit juga. Letakkan saja di dekat pintu. Jawab Sean. Bersikap rendah hati bukanlah konsep yang pas untuk diri Sean. Selain itu, dia pernah menjadi jenderal terhebat di Angkatan Darat. Jadi untuk apa dia menyembunyikan apa yang dia beli? Baik Tuan. Setelah semua orang menjawab, mereka berjalan melewati para tetangga dan meletakkan semuanya di trotoar di depan pintu. Tidak butuh waktu lama hingga membentuk tumpukan barang yang sangat banyak. Sementara itu, para tetangga mulai berkumpul lebih dekat dan akhirnya bisa melihat dengan baik barang-barang apa itu. Terutama mereka yang lebih muda. Mereka tahu kalau itu adalah beberapa merek yang sangat mewah. Apa itu Louis yang legendaris? Aku dengar harga satu tasnya ratusan juta rupiah. Oh tolonglah, itu bukan Louis, tetapi Alve. Satu-satunya pernyataanmu yang benar adalah label harganya. Wah, aku tahu yang berlambang hari itu. Itu adalah Hermes dan itu sama sekali tidak murah. Wah, Gucci! Chanel! Semua orang saat ini sedang tercengang. Anak-anak muda semuanya benar-benar bingung memperhatikan merek-merek mahal itu. Tris dan yang lainnya yang tidak mengenal merek tersebut juga terkejut saat mendengar harga merek tersebut. Wah, Sean ternyata cukup boros. Barang sebanyak ini pasti sangat mahal. Pikir mereka dalam hati. Bab 138, iri. Tak satu pun dari mereka mengira kalau semua ini akan terjadi. Bahkan Mei pun benar-benar tercengang dengan apa yang terjadi. Mei berpikir dalam hati. Wah, paling tidak tumpukan barang mewah itu pasti seharga belasan miliar rupiah, kan? Dari mana Sean mendapatkan uang sebanyak itu? Sebelumnya, Nora sudah memberitahunya bahwa Sean memiliki uang sekitar 14 miliar rupiah. Namun, setelah membeli 2 mobil, harusnya sisa uangnya tidak banyak. Mungkin hanya tersisa sekitar 420 juta rupiah. Kekayaan Sean kembali mengejutkannya. Mei melangkah maju dan bertanya. Kenapa pakaiannya banyak sekali? Oh, Nyonya. Tuan Lane telah memborong di toko kami. Wanita di sampingnya menjelaskan sambil tersenyum. Awalnya, Mei tertegun dengan jawaban wanita itu, lalu mendadak tertawa terbahak-bahak. Dia mengejek dengan arogan.
Oh, Tris. Bukankah aku sudah bilang sebelumnya? Jika Sean mau, dia bisa membeli seluruh pabrik. Jadi, apa kamu percaya padaku sekarang? Di sisi lain, Tris bingung dan sungguh tidak bisa berkata-kata. Dia begitu terpengaruh oleh seluruh cobaan itu sehingga gelang emasnya tidak lagi membuatnya senang. Mei senang melihat Tris yang kini kehilangan kata-kata. Sejak saat itu, Mei makin menyukai Sean. Sean tidak hanya membeli 2 mobil mahal dalam 2 hari terakhir, tetapi barang-barang mewah juga. Dia telah melakukan sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang. Sebagaimana Mei yang sudah terbiasa tidak menghormati Sean sejak dulu, tumpukan barang di depannya mengubah sudut pandangnya terhadap Sean. Bu, ini semua hadiah dari Sean. Hadiah-hadiah ini untuk keluarga kita. Semua orang dapat. Jelas Nora dengan tenang. Ya ampun! Hebat! Luar biasa! Mei sangat senang mendengarnya. Hal ini membuatnya makin menyukai Sean. Para tetangga kembali merasa begitu iri padanya. Kurasa dulu Sean tidak berutang untuk membeli mobil-mobil itu. Tidak mungkinlah. Jika dia memang berutang, dia tidak akan pernah memiliki sisa uang sebanyak ini untuk membeli semua barang-barang itu. Astaga, berapa uang yang dimiliki Sean? Bukankah dia orang cacat? Bukan main. Para tetangga mulai saling bergosip. Tidak ada yang menyangka orang cacat seperti Sean bisa memiliki uang sebanyak ini. Ayo masuk, Nora. Sean berpaling dari kerumunan lalu berbicara pada Nora. Ayo. Nora langsung mengangguk dan mendorong Sean masuk. Bantu Tuan Lane untuk memindahkan semuanya ke dalam. Sopir Sean adalah orang yang cukup cerdas dan dia berteriak untuk memerintahkan semua orang. Karena itu, para anggota staf datang lagi dan memindahkan semuanya ke dalam dengan sopan. Mereka pergi setelah mereka selesai. Setelah itu, para tetangga mereka pun pulang. Dulu, setiap kali para tetangga berkumpul, mereka sering membicarakan keluarga Nora. Mereka tidak hanya sering mengomentari bagaimana miskinnya keluarga Nora, tetapi juga tentang bagaimana mereka menerima orang lumpuh ke dalam keluarga mereka. Namun, melihat betapa baiknya keadaan keluarga Nora saat ini, mereka merasa tidak enak bergosip tentang keluarga itu lagi. Termasuk Tris karena dia menyelinap pulang dan mengunci pintu rumahnya. Sementara itu, di rumah Nora. Wah, ada banyak barang bagus di sini. Suara Mei terdengar dari ruang tamu. Mei sedang duduk di sofa, dikelilingi oleh berbagai macam barang mewah. Dia terus mengomentari semua yang disentuhnya. Kebanyakan barang di tumpukan itu adalah barang-barang yang sejak dulu selalu ingin dia miliki. Dulunya, barang-barang itu di luar jangkauannya. Terkadang, dia hanya bisa melihat barang-barang itu dari kejauhan secara sekilas. Namun, kini dia dikelilingi oleh semua yang dia inginkan. Dia hanya tinggal memilih. Siapapun akan senang dengan ini. Nora juga sedang memilah-milah barang sementara Sean menyesap teh sendirian sambil tersenyum. Bagi Sean, uang hanya sebatas angka. Akan sangat berharga baginya jika dia bisa menyenangkan seseorang dengan uang. Ini pasti mahal, kan? Mei bertanya sambil mengambil jam tangan wanita yang tampak rumit. Sean mengelak. Oh, tidak seberapa. Tapi kamu hanya punya 14 miliar rupiah, kan? Kok kamu masih punya banyak uang setelah membeli mobil-mobil itu? Namun, belum sempat Sean menjawab, seseorang memasuki rumah mereka. Aku pulang. Ingram menyapa mereka. Dia terlihat sedikit marah saat pulang dengan membawa tas kerjanya. Sambil melepas sepatunya, dia bergumam. Itu hanya jam tangan bodoh, jadi tidak ada yang bisa dipamerkan. Dengar, nanti saat aku mendapatkan bonus, aku mampu membeli 2 jam tangan dan kamu bisa memakainya di kedua tanganmu. Meski biasanya pendiam, Ingram mengeluh karena mengalami hari yang buruk. Namun, seketika dia tertegun saat mendongak. Dia kaget saat memandang ruang tamu. Semuanya, mulai dari sofa hingga meja, dipenuhi dengan barang-barang mewah. Itu adalah pemandangan yang menyenangkan untuk dilihat.